Banat TV. Para tokoh masyarakat, para habaib, para asatid, keluarga besar almarhum Bapak Rusdi Effendi, tetangga-tetangga beliau, dan semua yang hadir, ikhwanana hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sudah cukup banyak tadi apa yang kita dengarkan dari Habibana Haikal Al-Idrus, dari nasihat-nasihat yang pastinya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang istimewa, yang diantara sifat hamba-hamba istimewa tersebut adalah mereka mendengarkan ucapan dengan baik dan kemudian mengikuti yang terbaik. Fabashshir ibadi alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, mereka orang-orang yang mendengarkan ucapan dengan baik kemudian mengikuti yang terbaik. Allah juga berpesan kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tadi yang disampaikan oleh beliau, dan pastinya juga mungkin mayoritas dari tetangga yang sering hadir di tahlil-tahlil almarhum, yang sebelumnya 40 hari kita pun juga menyampaikan tausiah. Maka saya tidak memperpanjang kalimat, namun pastinya Tuhan, umur kita yang sesaat 60-70 tahun itu pun kalau sampai, dan andaikan pun umpamanya bertambah, tadi disebutkan andaikan sampai umur 200 pun, andaikan sampai umur Nabi Nuh sekalipun, Anda punya umur sampai 1000 tahun lebih, dibanding dengan umur akhirat berapa nilainya? Berapa persen? Maka 70 tahun ini singkat kali Tuhan. Sabar sejenak di dunia. Sabar sejenak di dunia. Nanti kita akan ada kehidupan yang kekal abadi. Kita ada kehidupan yang tidak ada hitungannya. Dan itu semuanya ditentukan dengan masa 60 tahun 70 tahun. Karenanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda pernah mengatakan, suratun fil Quran law ta'ammalahan nas lakafathu. Ada satu surat singkat, andai manusia berpikir akan surat ini maka ini cukup untuk mereka. Surat apa itu? Wal asri. Surat wal asri. Allah menyatakan wal asri, demi. Ada yang mengatakan para ulama demi waktu asar. Ada yang mengatakan wal asri, demi sholat asarnya, karena sholat asar disebut as-sholatul wusta. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sholatul asri hiya sholatul wusta. Tafsirnya Nabi akan sholatul wusta adalah sholat asar. Yang kadang-kadang mungkin kebanyakan malah sholat asar ini yang sering lewat. Mungkin sibuk kantor, sibuk kerja, sibuk ini, akhirnya nanti sholat di rumah sekalian. Ternyata di jalanan macet. Ya. Jalanan macet, nyampe rumah akhirnya dekat sama maghrib, masuk kamar mandi maghrib, hilang dah asarnya, lewat dah asar. Sholat asar, Nabi mentafsirkan sholatul wusta, sholatul asar. Ada juga ulama yang mengartikan wal asri, demi umurnya Nabi Muhammad, demi masanya Nabi Muhammad, karena masa hidupnya Nabi adalah masa terafdal dari zaman adanya dunia sampai yaumul qiyamah. Maka mulianya waktu bukan melihat kepada fasilitas, mulianya waktu bukan melihat kepada kemewahan, kekayaan, atau macam-macamnya remah-remah duniawi, tapi mulianya waktu adalah dengan kadar banyaknya orang soleh di situ. Maka wal asri, demi masanya Nabi Muhammad. Dan ada juga yang banyak mengartikan wal asri, demi masa, mutlak masa, semua masa kita. Allah buat sumpah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia lafi khusr, rugi, illal ladzina amanu, kecuali, semuanya hafal ini aja, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Andai dibahas ini akan panjang, tapi saya akan menyampaikan satu kuncinya saja. Untuk supaya betul-betul ini 4 kriteria ini masuk dalam diri kita dengan sungguh-sungguh, kuat kita 4 ini. Alladzina ilal ladzina amanu, iman kita kokoh, wa amilus sholihat, amal soleh kita betul-betul kuat, bagus. Wa tawassaw bil haq, betul-betul tawassaw bil haq. Wa tawassaw bis sabr, masuk dalam kriteria
yakin semua masuk? Satu saja. Kalau umpamanya kita mau bahas akan panjang, tapi saya pesan satu aja. Dan ini rasanya yang mungkin, alhamdulillah, mudah-mudahan almarhum Bapak Ujar, almarhum Bapak Rusdi Effendi, insya Allah sudah melakukan. Terlepas dari berbagai macam kekurangan, setiap orang pasti ada kekurangannya, setiap orang ada khilafnya, setiap orang pasti ada kekurangannya. Tapi di antara yang kita iri sama beliau, satu ini yang kita harapkan semuanya, Tuhan, berusahalah untuk sungguh-sungguh dalamnya. Ucapan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, beliau sumpah, wallahi demi Allah, ma'aflah man aflah illa bisuhbati man aflah. Tidak akan beruntung orang beruntung kecuali sebab barokahnya dekat berkawan sama orang yang beruntung. Terlepas dari plus minus perorangan, kita tidak memuji-muji orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui akan hambanya. Semua hambanya Allah Maha mengetahui. Tapi kita iri sama beliau almarhum. Beliau dekat sama Ustaz Ridwan tadi sore khataman Al-Qur'an di kuburannya. Waktu di pemakam, waktu dimakamkan, waktu tahlil, waktu ini segala macam. Kemarin mungkin semuanya tahu, sebagian mayoritas jamaah paham. Atuknya Ustaz Ridwan, ya, Haji Akrom dari Munte wafat. Setiap malam dikhatamkan Al-Quran. Apakah untung itu? Setiap malam dikhatamkan Al-Quran 30 juz. Kalau Anda kenalnya hanya sekedar urusan duniawi sama satu orang, meninggal dunia paling dikirim karangan bunga, selesai. Dia pun mungkin nyolatin, tidak ikut nyolatin. Yang nyolatin, yang ngangkat jenazah itu siapa? Kalau bukan, mohon maaf, masyarakat, tetangga, kawan-kawan yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak kaya-kaya kali lah. Orang kaya-kaya mana mau ngangkat jenazah? Orang kaya mana mau ngantar ke kuburan? Gak mau. Paling kirim karangan bunga, dah selesai. Kau pikir malaikat bangga dengan karangan bunga itu? Kau pikir mungkar nakir malu gitu nanyain gara-gara karangan bunganya banyak? Bukan itu Tuhan. Maka ini beruntung orang yang berkawan dengan orang yang beruntung. Sekarang Anda tengok, kawan Anda siapa sekarang? Dan mudah-mudahan inilah, kalau kita berkawan dengan orang alim, kita berkawan dengan habib, kita berkawan dengan orang soleh, insya Allah, kita nggak mulu-mulu Tuhan. Kita kalau mau berbicara kayak zaman tabiin, zaman sahabat, waduh, nggak mulu-mulu kita orang. Rasanya orang model kayak kita ini, mungkin di zaman tabiin kita ini yang jadi penjahat kelas kakak. Kita ini yang jadi bajingan mungkin. Di kelas-kelas tabiin. Kelas zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, zamannya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, zamannya Wali Songo. Jauh kita orang tua. Tapi minimal kalau kita akrab dengan ulama, kita akrab dengan asatidz, kita akrab dengan orang-orang yang baik, insya Allah minimal arah kita pun juga menjadi lebih baik dalam hidup kita. Maka inilah diantara supaya kunci pertama. Dan pastinya akan banyak menuju proses itu banyak. Akan banyak dengan belajar, dengan sungguh-sungguh, dengan banyak hadir majelis taklim, dengan kesungguhan ibadah, dengan kesungguhan doa, dengan birrul walidain, dengan bakti sama orang tua, dengan silaturahim, panjang, banyak. Tapi mudah-mudahan ya ikhwan, sedikit satu ini ya ikhwan. Anda seriusin untuk Anda berkawan dengan baik sama orang soleh. Insya Allah hidup kita akan lebih terarah. Hidup kita akan lebih terjaga. Hidup kita akan lebih lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita insya Allah penuh dengan berkah, insya Allah. Mudah-mudahan yang telah lewat, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Dan umur sisa kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga majelis adalah bentuk keterikatan antara alam dunia dengan alam barzakh. Jangan kemudian dianggap orang mati selesai. Tidak, ada keterkaitannya. Terus ada keterkaitan. Oleh sebab itu tadi disebutkan oleh Bekal, ada sedekah jariyah, ada dosa jariyah. Maka ketika hidup hati-hati Tuhan. Maka insya Allah mudah-mudahan insya Allah doa-doa yang dipanjatkan
doa-doa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Rusdi Effendi mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga masih ada uminya beliau ini semuanya ya, ada ibunya. Maka ini adalah salah satu yang sangat penting. Bentuk birrul walidain kepada orang tua adalah perhatian kepada ibu. Maka kita berpesan kepada anak-anaknya, kepada semua menantu-menantunya untuk perhatian lebih serius di mana ridhonya orang tua, karena ridho orang tua itu adalah pintu terbesar menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bersaudara karena Allah, akrab karena Allah, saling kunjung mengunjung karena Allah. Di dunia kita bersaudara, insya Allah sampai di akhirat kita bersaudara juga. Mudah-mudahan di dunia selalu berada di area rahmat Allah, dan nanti di akhirat pun juga di area rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.